Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa sama-sama bertolabul ilmi, walaupun kita tidak bisa bermuajahah seperti biasanya karena kondisi saat ini sedang terjadinya wabah virus corona. Semoga dengan adanya wabah ini kita semakin istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan juga kita sama-sama berdoa semoga wabah ini segera berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, pembawa cahaya dari zaman zahiliyah menuju zaman yang dihiasi dengan cahaya keimanan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, teteh-teteh, para calon bidadari surganya Allah, tema kajian kita pada sore hari ini yaitu Life Must Go On. Hidup itu harus terus berjalan. Kita tidak bisa diam terus. Kita harus terus melangkah. Kita tidak bisa dalam keadaan terpuruk terus. Kita harus bangkit. Tema kajian kita pada sore hari ini sangat cocok dengan kehidupan kita sekarang. Tema yang sangat menarik. Tentunya ibu-ibu, teteh-teteh semua juga sudah penasaran ingin menyimak kajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah Neni. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada kajian kita sore hari ini, marilah kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Afwa. Kepada Teh Afwa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Innama dzalikumul syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan kasiron kepada Teh Afwa yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Teh Afwa yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Ibu-ibu, teteh-teteh semuanya, sebelum kita menginjak pada acara inti, yakni kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Neni, kita dari teman-teman Sister Villa akan memberikan informasi bahwasannya jika ibu-ibu, teteh-teteh semua ingin bertanya, nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan lewat grup ini setelah Teh Neni memberikan materi. Kalau ibu-ibu, teteh-teteh ada yang merasa malu, bisa langsung PC teman-teman dari Sister Villa gitu ya. Itu sekedar informasi untuk nanti sesi tanya jawab setelah penyampaian materi dari Ustazah Neni. Ya, kita akan langsung saja mendengarkan kajian dengan tema Life Must Go On yang akan disampaikan oleh Ustazah Neni. Beliau merupakan Dai Korps Mubalik Uswatun Hasanah, founder Hijratun Nisa, dan juga beliau merupakan pengajar MI Esa Al-Muhajirin. Langsung saja kepada Ustazah Neni, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman Islam yang telah Ia berikan untuk kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah limpah untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta semua para pengikutnya. Ahwat fillah yang Allah sayangi. Di tengah pandemi wabah corona ini, Allah ingin dan akan memberikan sebuah pelajaran untuk kita semua. Dan orang yang melihat wabah ini dengan kacamata iman pasti menemukan hikmah di balik sebuah peristiwa. Penyakit sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat. Dan musibah yang sedang mendera dunia ini tak luput dari sebab akibat dari gaya hidup manusia itu sendiri. Seperti Allah sudah menyatakan dalam surat cintanya untuk kita semua di Quran surat Asy-Syura. Asy-Syura itu surat yang ke-42 ayat 30. Wa ma asyabakum mim musibatin fi ma kasabat aidikum wa ya'fu an katsiran. Yang artinya, dan segala musibah yang menimpa kalian adalah diakibatkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Dalam tafsir Al-Bagawi disebutkan tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba. Demikian pula musibah yang lebih besar dan lebih luas darinya, kecuali karena sebab dosa yang Allah mengampuninya hanya dengan cara menimpakan musibah tersebut kepadanya. Atau Allah hendak mengangkat derajatnya kepada suatu kemuliaan hanya dengan cara menimpakan musibah tersebut kepadanya. Nah, masih banyak orang yang belum menyadari bahwa ada korelasi antara perbuatan dosa dengan datangnya bencana. Padahal Allah dan Rasul-Nya banyak sekali menjelaskan tentang hal ini. Bahkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah menceritakan umat-umat terdahulu mendapatkan azabnya diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Untuk apa Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran? Untuk kita jadikan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal.
Lalu, bagaimana menghadapi pandemi wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia ini? Kita sudah banyak melihat bagaimana virus ini meradang, mengapakkan sayapnya tanpa memandang suku, agama, warna kulit, tingkat sosial. Semuanya bisa ia libas. Dan tahukah ahwat filah, virus ini hanya mengerjakan tugasnya dari Rob penciptanya. Allah dan Rasulnya sudah memberikan contoh solusi untuk setiap permasalahan. Dan lagi-lagi, solusinya itu ada dalam kisah. Bagaimana Al-Quran mengisahkan tentang nabi-nabi yang berbuat kesalahan dan mereka meminta ampun pada Allah dan Allah ampuni mereka. Ada kisah Nabi Adam, kisah Nabi Yunus. Allah yang datangkan virus corona ini. Allah yang menciptakan suasana dan keadaan. Jika kita diuji, contohnya dengan fitnah dan dugaan, itu semua atas kehendak Allah. Orang yang memfitnah dan curiga kepada kita itu dalam genggaman Allah. Maka sudah seharusnya yang dirayu itu adalah Allah. Berbuih mulut membela diri, jika Allah butakan hatinya, maka akan percuma saja. Juga ujian ekonomi. Pada hakikatnya itu skenario dari Allah. Jika kita seorang penjual, maka yang datangkan pembeli itu adalah Allah. Allah yang menggerakkan hati, badan, juga uangnya hingga sampai ke kita. Karena itu, Allah lah sebaik-baiknya kita meminta pertolongan. Mungkin ada rasa harap kepada pemerintah agar membantu ekonomi di tengah wabah yang melanda ini. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa Allah lah yang memegang orang-orang di pemerintahan. Tak terkecuali Bapak Presiden. Walaupun mulut ini berbusa, tangan ini mengetik di medsos untuk mengkritik pemerintahan. Jika Allah tidak berkehendak, semuanya akan percuma. Tetapi bila kita melabuhkan pengharapan kita hanya kepada Allah semata, mudah baginya membuka pintu dermaga pemerintahan itu sebesar apapun. Kita khawatir dengan keluarga kita akan kena wabah. Kita khawatir keluarga kita tidak mendapatkan rezeki akibat wabah ini. Seharusnya kita serahkan semuanya pada Allah. Lalu kita berikhtiar agar kita terlindungi. Jangan ada kesombongan dalam diri kita dengan pernyataan, kalau aku tidak kerja bagaimana? Aku tidak bisa makan. Kalau aku tidak melindungi dengan perlindungan yang mereka perintahkan, bagaimana kita terlindungi dari virus corona ini? Misalnya, ya. Nah, yang memegang kita itu siapa? Allah. Bukan kamu. Bukan mereka. Bahkan diri ini sendiri, bahkan kamu sendiri adalah milik Allah. Jangan sampai virus ketakutan itu lebih besar dari virus COVID-19 itu sendiri. Sehingga ketakutan yang tercipta sudah tidak proporsional lagi. Makna la ilaha illallah harus kita tanamkan dalam relung jiwa ini untuk menghadapi masalah ini. Agar memiliki hati yang kuat sekuat sahabat yang berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika mereka menghadapi orang-orang kafir yang tidak seimbang dalam jumlah dan kekuatan mereka. Seperti yang tadi dibacakan oleh akhwat kita ya.
dalam Quran surat Ali Imran 173 sampai 175. Sedikit saja ada keakuan dalam diri, kita akan mudah diserang takut, cemas, dan penyakit. Lalu setelah itu, haruskah ada ikhtiar? Oh, tentu saja harus ada. Tetapi ikhtiar yang dilakukan setelah penyerahan total kepada Allah jauh lebih mudah dan dahsyat kerjanya daripada canggihnya teknologi dan kepintaran otak manusia. Kita bisa melihat dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Setelah beliau sakit belasan tahun, hartanya habis, orang-orang menjauhinya, beliau berobat ke sana kemari. Ternyata obat yang Allah izinkan untuk Nabi Ayub sembuh adalah hal yang mudah yang tidak kita pikirkan sebelumnya, yaitu air. Hanya air obatnya. Lalu kisah Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan dia sudah bingung harus pergi kemana, harus bagaimana. Umatnya pun sudah meminta solusi. Bagaimana ini ya Musa? Tapi ketika Musa berdoa kepada Allah dan Allah berikan solusinya yang tidak terpikirkan oleh Musa saat itu. Allah hanya mau nyuruhnya untuk pukulkanlah tongkat itu di dalam lautan, di atas lautan. Lalu terbukalah solusi untuk Musa dan Bani Israel saat itu. Jadi kekuatan iman serta amal soleh itu lebih kuat dan cepat dibandingkan dengan kekuatan fisik. Seperti juga kisah Nabi Musa ketika sakit perut. Ketika sakit perut ia berdoa, "Wahai Allah, sakit sekali perutku. Tunjukkanlah obat untuk sakit perutku." Lalu Allah memberitahukan Musa untuk mengambil sebuah daun di atas bukit. Lalu Musa pun pergi ke bukit itu dan mengambil daun itu lalu memakannya. Dan seketika itu dengan izin Allah sakit perutnya sembuh. Lalu suatu saat Nabi Musa sakit perut lagi. Lalu beliau tidak meminta dulu kepada Allah. Dia langsung naik ke atas bukit dan memetik daun itu lalu memakannya. Apakah sakit perut Nabi Musa sembuh? Tidak. Ya, lalu Nabi Musa pun bertanya lagi kepada Allah. Ya Allah, kenapa sakit perutku tidak sembuh? Padahal aku memakan obat yang sama ketika Engkau perintahkan. Lalu Allah pun menegur Nabi Musa. Ya Musa, engkau mempercayai bahwa daun itu yang akan menyembuhkan sakit perutmu. Padahal akulah yang memberikan kesembuhan atas penyakitmu itu. Allah menegur Nabi Musa. Allah menegur Nabi Musa yang telah menuhankan daun itu. Padahal Allah lah yang memberikan kesembuhan. Jadi, jangan sekali-kali kita menyandarkan perlindungan kita pada kekuatan manusia. Jangan sampai kita menuhankan ikhtiar dunia kita, memprioritaskan usaha fisik kita, atau mengagungkan, menyandarkan perlindungan kita pada kekuatan manusia. Segala upaya untuk memutus mata rantai virus ini akan lebih cepat dan kuat jika dibarengi usaha memperkuat pondasi jiwa dan keyakinan kita. Pastikan jiwa dan raga kita hanya dalam dekapan Allah. Jadi, utamakan, setidaknya beri porsi lebih untuk mengisi hati kita hanya untuk Allah dan Allah saja. Banyak sekali kisah dalam Al-Quran yang tidak bisa saya paparkan satu persatu tentang bagaimana kekuatan iman serta amal soleh lebih kuat dan cepat dibandingkan dengan kekuatan fisik. Jazakillah khairon kasiron kepada Ustazah Neni yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Banyak sekali hikmah yang dapat kita petik, yang bisa kita aplikasikan dalam kondisi kehidupan kita saat ini dan ke depannya. Oke, teman-teman semua, ibu-ibu, teteh-teteh semua, silahkan
Mulai sekarang dibuka sesi tanya jawab kepada ibu-ibu teteh-teteh yang ingin bertanya. Boleh langsung mengirimkan pertanyaannya lewat grup ini. Ya, kami persilahkan. Setiap hari berbagai media memberitakan bertambahnya korban corona. Dalam situasi ini, ya bohong jika kita masih bisa setenang air di ember. Apalagi ditambah gencarnya isu hoax yang lebih dramatis mengenai korban corona. Pada saat bersamaan, mungkin kita mendapatkan banyak kalimat motivasi seperti hidup dan mati itu milik Allah. Karena itu jangan takut pada corona dan ya seperti itu. Benar, hidup dan mati itu atas kuasa Allah. Tapi tanpa corona pun kita akan mati jika jatah umur kita sudah habis. Masalahnya bukan sekedar mindset hidup, mati, dikubur, lalu selesai. Bagi ekonomi yang pas-pasan, jangankan memikirkan stok makanan. Bisa makan sehari saja sudah alhamdulillah. Belumlah lagi memikirkan usaha yang semakin susah akibat dampak corona ini. Bagi laki-laki yang bertanggung jawab, bukan kematian yang ditakutkannya, tetapi memikirkan bagaimana nasib anak istri jika dia sakit. Begitu juga yang dirasakan seorang ibu, bagaimana anak-anaknya jika dia sakit. Nah, dari sini lagi-lagi kita harus melihat, mencari bagaimana Allah memberikan solusi kepada hambanya. Saya mengambil Quran Surat Ali Imran ayat 173, yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kamu kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Beruntung sekali mereka yang mempunyai iman sekuat ini. Akan tetapi, kita bisa menggunakan ucapan mereka ketika mendapatkan berita-berita yang membuat kita takut. Yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dialah sebaik-baik pelindung. Ucapkanlah kalimat ini bila kita dilanda rasa takut, disertai menyerapkan maknanya ke dalam pikiran kita. Lawanlah rasa takut dengan sering mengucapkan kalimat ini. Semoga Allah memberikan kualitas iman seperti orang-orang yang diceritakan dalam ayat tersebut. Amin ya Allah. Lalu ada Quran Surat Ali Imran ayat 175. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang beriman. Layaknya orang-orang yang tak berperasaan dengan menimbun masker, lalu menjual dengan harga mahal, setan pun ikut memanfaatkan situasi seperti ini. Kita harus mengatasi kecemasan ini dengan terus berpikir positif. Di antaranya, untuk mengasah pikiran positif ini adalah dengan terus bersyukur. Ketika santai, janganlah dulu langsung ambil HP, tapi gunakan otak dan pikiran kita untuk memikirkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jika kita mampu melakukannya secara intens, insya Allah kita bisa membuang rasa ketakutan kepada corona ini. Lalu hanya takut saja kepada Allah, seperti yang dikehendaki oleh ayat di atas. Dan janji Allah itu adalah pasti. Jika kita bisa bergantung kepada Allah, kita pasti bisa melewati ujian ini. Banyak membawa hikmah dan keuntungan yang banyak. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran 174.
maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Lalu ada di Al-Kahfi ayat 10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua dan mereka berdoa. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ayat ini menceritakan Ashabul Kahfi yang melarikan diri dari kejaran orang-orang kerajaan musyrik. Mereka bersembunyi dalam gua dan berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Dan Allah kabulkan doa mereka. Allah hilangkan rasa ketakutan mereka dengan menidurkan mereka. Mereka terbangun di saat kerajaan itu sudah hancur, berganti dengan kerajaan yang sudah menyembah Allah. Jadi amalkan saja doa ini sambil menyerapkan maknanya ke dalam pikiran kita. Semoga Allah menghilangkan kecemasan kita dan memudahkan urusan kita dalam menangani situasi ini. Lalu ada lagi Quran surat Yunus ayat 87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Ayat ini menceritakan pengikut Nabi Musa yang selalu mendapat gangguan Fir'aun dan tentaranya. Lalu Musa selalu mengeluhkan hal ini. Nabi Musa pun menyuruh mereka agar bertakwa kepada Allah. Mereka meminta kepada Musa agar Allah menghancurkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Atas hal ini, Allah mewahyukan agar mereka mengambil beberapa rumah untuk dijadikan tempat perlindungan dan di sana dijadikan tempat ibadah. Nah, dalam situasi yang kita hadapi, kita pun berpikir bahwa ujian corona ini untuk mentes keimanan kita, sekaligus meningkatkan keimanan kita. Sebenarnya mudah saja bagi Allah untuk menghilangkan corona. Hanya saja Allah ingin tahu kualitas iman kita dan sejauh mana kita bersandar kepadanya. Situasi kita ini serupa dengan ayat di atas. Kita disuruh diam di rumah-rumah kita, akan tetapi diamnya kita bukan untuk berleha-leha, nonton infotainment, drakor, chattingan, atau debat kusir di dunia maya. Diamnya kita di rumah agar menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadah. Dan yang terpenting, menjaga sholat wajib tepat pada waktunya. Nah, itulah ya. Disinilah letak santun dan kasih sayang Allah. Di saat kaum Musa mengeluh, kenapa Allah tidak membeberkan bagaimana caranya menghancurkan Fir'aun beserta kerajaannya sekaligus, tetapi Allah malah menyuruh meningkatkan kualitas dan kuantitas iman mereka, ya. Teori yang secara kasat mata tidak sedikit dapat mengatasi masalah mereka. Masalah menghancurkan itu urusan Allah. Tugas kita hanyalah meminta dengan mendekatinya. Karena itu, tambahlah sedikit, jika bisa banyak lebih bagus. Tambahlah amal ibadah kita. Lengkapilah sholat duha, qobliyah ba'diyahnya, witir, serta tahajudnya. Jika biasanya membaca Quran sehari sehalaman, tambahlah bareng sehalaman lagi. Yang terbiasa 1 juz per hari, targetkan 2 juz, bahkan lebih. Tariklah pertolongan Allah dengan ibadah-ibadah kita di rumah. Dan salah satu ibadah yang cukup kuat indikasinya adalah sedekah, baik dengan harta, tenaga, dan pikiran. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 35, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuang di jalannya agar kamu beruntung. Berjuang di jalannya, mengucapkan ucapan yang baik, atau dakwah mengajak manusia kepada Allah adalah dosis untuk menarik pertolongan Allah. Karena itu, marilah penuhi beranda maya kita dengan sering-sering membicarakan kebesaran-kebesaran Allah, supaya kekuatan corona menjadi lemah dengan sendirinya dalam pikiran kita.
Nah, itu ya. Itu salah satunya mengatasi ketakutan, kecemasan kita dari corona. Mudah-mudahan kita bisa saling mentransfer energi positif. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia, saya dari Cibiru. Ustazah, saya mau bertanya bagaimana pendapat Ustazah atau menurut Ustazah tentang masjid-masjid yang sekarang banyak ditutup atau di lockdown untuk yang beribadah sholat berjamaah, terutama untuk sholat Jumat bersama. Padahal kan tadi juga Ustazah bilang sebaik-baiknya pertolongan itu hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan. Dengan sholat berjamaah, terutama untuk laki-laki, itu kan lebih utama di masjid. Nah, tetapi demi memutus rantai virus ini, kami semua jadi tidak bisa beraktivitas seperti biasa di masjid. Rasanya sedih sekali mendengar bahwa masjid menutup untuk tempat ibadahnya sebagai tempat ibadah berjamaah. Nah, bagaimana menurut Ustazah tentang ditutupnya masjid-masjid untuk sholat berjamaah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masyarakat luas, pastilah kita menemukan banyak perbedaan. Dan sebenarnya perbedaan itu membuat hidup kita lebih berwarna. Namun ada kalanya perbedaan itu bisa memicu perselisihan. Perihal tentang adanya social distancing, solusi untuk memutus mata rantai corona. Salah satunya adalah anjuran untuk sholat wajib di rumah. Solusi ini memicu pertikaian umat Islam. Satu sama lain saling menuding dan saling menyinyiri. Sekelompok kaum muslimin melarang ke masjid karena memang ada dalilnya untuk situasi seperti ini. Sedang yang tetap ke masjid juga tidak buta dalil, ada dalilnya juga. Nah, akhirnya dua kelompok ini tidak akan pernah menemukan titik solusi. Nah, saya di sini ingin mengajak akhwat fillah untuk saling memahami. Ke masjid dilarang, lalu pasar dan perkantoran masih jalan. Padahal dua-duanya tempat berkumpul orang banyak. Bukankah sama-sama rentan penularan virus? Nah, lalu dijawab sama pejuang nafkah nih. Jangan samakan masjid dan tempat kerja. Seorang kepala rumah tangga memang harus bekerja agar anak istrinya tetap makan. Beda dengan masjid. Tidak ke masjid bareng beberapa hari tidak akan membuat kita mati. Itu jawab pejuang nafkah ya. Lalu kita coba pahami bagaimana dari sisi pejuang masjid. Ketika saya dan suami berjalan-jalan di daerah pegunungan, kami istirahat di sebuah masjid atau langgar ya, masjid kecil. Keadaan langgar ketika itu membuat saya ingin menangis. Langgarnya kotor, penuh dengan sarang laba-laba. Mungkin orang hanya menggunakannya untuk sholat Jumat saja. Allahu alam. Pastinya jika ada satu waktu saja yang sholat di sana, langgar tersebut tidak akan sekotor itu. Saya yang hanya ibu rumah tangga biasa ini melihat kondisi langgar itu membuat saya menangis. Bagaimana dengan pejuang masjid? Bagaimana perasaan mereka ketika melihat masjid tidak memiliki ruh? Nah, disinilah saya mulai memahami mereka pejuang masjid bersikukuh sholat di masjid meski di tengah mewabahnya corona ini. Perasaan mereka sama halnya sebagaimana pejuang nafkah untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Yang dirasakan pejuang nafkah keluarga, perasaan takut ketika keluar rumah, ditutup dalam-dalam perasaan itu demi kecintaannya pada keluarga. Nah, ini tak jauh beda dengan pejuang masjid. Mungkin juga ada perasaan khawatir, namun itu ditutup dalam-dalam agar azan tetap berkumandang di masjid. Coba simak ayat ini yang menggambarkan pejuang masjid. Akhwat fillah bisa membuka Quran surat Al-Taubah ayat 18. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman serta melaksanakan sholat. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Iman mereka yang akan menjawab. Hidup dan mati di tangan Allah. Corona makhluk Allah yang mengendalikan Allah. Karena itu dekati Allah dan berdoa pada Allah saja agar Allah hilangkan corona dari kita.
Mereka menjadikan masjid sebuah ikatan agar selalu terhubung dengan Allah. Seperti pejuang nafkah yang menghubungkan diri dengan tempat pekerjaan agar selalu mendapat nafkah. Umat Islam itu bagaikan ikan yang diambil dari air. Bila harus dijauhkan dengan masjid, tidak akan bisa hidup. Ada hadis riwayat dari Anas bin Malik, apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid, lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka. Nah, bagi yang fakir iman, mengikat diri dengan masjid itu adalah satu-satunya cara untuk menguatkan iman mereka. Menjauhkan dari masjid itu akan berpotensi kerapuhan iman. Dan kerapuhan iman bagi mereka pejuang masjid nih lebih berbahaya dari kelaparan. Bagi yang fakir iman sama bagi mereka yang fakir harta. Ada sebuah rasa yang terus mendorong, memaksakan diri untuk terus berbuat, meski perasaannya juga diliputi dengan rasa takut. Jadi yang tetap di masjid, beri tindakan preventif untuk jamaah masjid. Dibersihkan sesering mungkin, diberikan disinfektan, membawa sajadah sendiri, ya. Untuk jangan kita menyinyiri dengan mereka yang punya keyakinan seperti itu. Ayo doakan mereka agar mereka selalu mengkumandangkan azan di negeri ini. Dan untuk para pejuang nafkah yang tidak bisa diam di rumah saja, patuhi aturan dari tim kesehatan untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Yuk kita doakan pejuang nafkah agar selalu sehat dirinya agar bisa menghidupi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Cicukang, mau bertanya Ustazah Neni, bagaimana ikhtiar bumi kita untuk melawan virus corona? Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiar bumi kita untuk menghadapi virus corona ini, apapun namanya, pada dasarnya virus ini adalah makhluk Allah ya, yang sangat unik dan canggih. Virus adalah unit produksi paling cerdas di alam semesta, di mana ia selalu bisa mengoptimalkan manfaat dari lingkungan tempat hidupnya. Modal terbatas, tetapi menghasilkan profit maksimal. Itu yang saya baca dari buku Cara Hidup Sehat Islami, karya Tauhid Nur Azhar. Apalagi virus corona yang kedengarannya saja sudah sangat canggih. Nah, sejauh ini tidak ada obat untuk virus, tetapi Allah sudah sediakan sistem canggih alami dalam tubuh kita, yaitu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh bagaikan sebuah orkestra yang tersetel, dirancang untuk mempertahankan manusia dari pengaruh tidak sehat dan datang dari dunia sekitar kita. Salah satu fungsi sistem imun adalah menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing, semacam bakteri, virus, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bertolak dari sini, maka ya, dari itu yang tadi yang saya uraikan itu tadi dari buku Cara Hidup Sehat Islami karya Tauhid Nur Azhar ya. Nah, bertolak dari sini, saya pribadi punya tips untuk menghadapi wabah ini. Yaitu yang pertama, sediakan madu di rumah. Untuk memperkuat daya tahan tubuh, minumlah madu. Madunya bisa ditambah dengan jeruk nipis ya, dengan perasan jeruk nipis. Minimal 2 kali sehari dengan takaran 1 atau 2 sendok madu. 1 kali setelah sholat subuh, habis sholat tahajud lebih bagus lagi. Setidaknya pagi hari saat perut masih belum terisi makanan dan sebelum tidur. Mau minum lebih sering dan lebih banyak juga silahkan. Meski sampai dengan ukuran 1 gelas tidak akan membuat kita mati ya kalau minum madu ini, kecuali memang sudah waktunya tiba kematian itu. Jika kita mengalami batuk, segera minumlah madu dengan perasan jeruk nipis dan air hangat 3 kali sehari setelah sholat subuh, zuhur, dan isya. Dan pastikan istirahat yang cukup. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya jauhkan HP, setidaknya diminimalkanlah ya, karena HP kadang membuat kita kurang tidur dan mendapatkan informasi yang dapat memicu emosi negatif.
yang pada akhirnya semakin menurunkan daya tahan tubuh kita. Untuk berjaga-jaga, hindari kontak fisik dengan orang lain. Jika dalam 3 hari upaya ini tidak membuahkan hasil, segera cek ke tim medis. Jika kita dinyatakan positif, segeralah minum madu dengan dosis booster, yaitu 1 gelas sekali minum, minimal 1 kali sehari. 3 hari berturut-turut, mau lebih juga silahkan. Insya Allah ya. Efek samping dari minum madu ini, kita akan merasakan haus, lalu sering minum. Pada saat yang sama, kebutuhan air untuk tubuh pun terpenuhi. Lalu, sering berwudu. Kegiatan sederhana ini tetapi memiliki kinerja yang luar biasa. Berwudu bukan sekedar perkara kebersihan anggota badan, tapi juga memiliki fungsi mengoptimalisasi sistem imun. Ya, ketika air wudu menyentuh kulit, transfer energi berlangsung ke kulit, di mana sebagiannya mengendap dan informasinya diteruskan oleh sel-sel saraf ke otak. Akhirnya, proses relaksasi pun terjadi. Otot-otot yang tegang, permukaan kulit yang terhimpit, leher yang kaku dan sebagainya seakan diistirahatkan selama berwudu. Nah, kondisi ini kemudian dioptimasi melalui proses salat dengan gerakan yang lebih kompleks. Ya, lagi-lagi ini saya dapatkan di Cara Hidup Sehat Islami karya Tauhid Nur Asyhar. Jadi jadikanlah wudhu bukan sekadar kegiatan cuci tangan dan anggota lain, tapi jadikan awal dari prosesi relaksasi rohani atau jiwa kita. Jiwa yang sehat, lapang dada, legowo, ikhlas, syukur dapat mengoptimasi sistem imun tubuh. Karena itu setelah berwudu, selain untuk sholat wajib nih ya, angka baiknya dilanjutkan dengan sholat duha atau sunnah lainnya dan membaca Al-Quran. Lalu manajemen energi dan emosi. Hindari menggunakan energi yang tidak terlalu penting seperti jalan-jalan ya. Biasakan berdiam di rumah dengan melakukan kegiatan positif. Baringan terus juga tidak baik, bisa membuat sistem imun melemah. Emosi negatif maupun positif akan berdampak besar bagi kesehatan kita. Dan emosi muncul dari informasi yang kita tangkap, baik dari penglihatan ataupun pendengaran. Karena itu, pastikan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar hanyalah yang membawa pengaruh positif saja, ya. Lalu yang terakhir, berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita, keluarga dan negara ini dari wabah. Salah satu cara yang paling efektif adalah mendoakan orang lain. Jadi berhentilah menghakimi atau menyalahkan orang lain, tapi gunakan energi untuk mendoakan kebaikan dan kesehatan orang lain. Nanti imbasnya malaikat juga akan mendoakan kebaikan untuk kita, dan doa malaikat insya Allah pasti akan diijabah. Ya, Allahu alam. Itu mungkin cara-cara ikhtiar bumi kita untuk menghadapi virus corona. Kita semua tahu sahabat Abu Bakar adalah sahabat pilihan Rasulullah untuk menemani beliau dalam perjalanan hijrah. Untuk bekal dalam perjalanan, Abu Bakar itu membawa seluruh harta yang ia miliki. Setelah beliau berdua berangkat, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, bertanya kepada cucu-cucunya Aisyah dan Asma, "Apa yang ditinggalkan oleh ayah kalian untuk bekal hidup kalian?" Asma menjawab, "Ayahku telah meninggalkan harta yang banyak untuk kita." Kemudian ia mengambil batu, lalu meletakkannya di sebuah mangkuk dan menutupnya dengan kain. Selanjutnya ia mengambil tangan Abu Quhafah yang buta dan meletakkannya di atas batu tersebut. Asma berkata, "Inilah yang ditinggalkan ayahku Abu Bakar." Abu Quhafah mengira itu adalah bongkahan emas dan perak, makanya ia menjawab, "Kalau ayah kalian meninggalkan ini untuk kalian, maka tidak ada masalah." Nah, ketika terjadi perang Tabuk, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk digunakan di jalan Allah. Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Artinya, tidak ada sedikit pun harta yang ditinggalkan Abu Bakar untuk keluarganya. Nah, bila kita cermati dua kisah ini,
Seolah-olah Abu Bakar adalah orang yang berpemahaman Jabariyah, pasrah saja begitu kepada Allah tanpa berusaha terlebih dahulu, atau istilah kita tidak mempunyai sifat jaga-jaga. Lalu apa sebenarnya? Nah, ada yang mengatakan bahwa beliau sudah sampai ke level tawakal yang paling tinggi. Nah, namun waktu saya mengaji sirah nabawiyah dengan seorang guru yang memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Penjelasannya begini, Abu Bakar itu bukan berpemahaman Jabariyah. Justru beliaulah orang yang mempunyai tawakal dalam artian sebenarnya. Karena faktor itulah ia menjadi orang yang paling kokoh keimanannya. Segala hal yang akan mendukung keimanan itu sudah beliau siapkan. Hingga apapun rintangan dan godaan tidak mempan di hadapan Abu Bakar. Nah, dalam perkara ini Abu Bakar memang tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk keluarganya. Akan tetapi ia sudah bekali seluruh anggota keluarganya dengan keterampilan yang bisa dijadikan usaha untuk menghasilkan uang atau harta. Istri dan anak-anak bahkan keponakannya sudah diberi keterampilan yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Istrinya Abu Bakar, Ummu Ruman itu adalah seorang dokter kandungan yang membantu persalinan ibu-ibu di Mekah. Anak gadisnya dibekali keterampilan menjahit dan bikin anyaman tikar yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Begitu juga anak laki-lakinya punya keterampilan beternak dan usaha-usaha yang diperlukan siapapun setiap harinya. Bisa dibayangkan nih untuk kondisi zaman kita sekarang. Bila istri seorang dokter ahli kandungan, anak perempuan ahli tata busana dan tata boga, anak laki-laki ahli komputer terampil dalam bisnis dan lain-lain, walaupun pagi ini semua uangnya habis, nanti sore ia bisa jadi orang kaya lagi. Nah, paling kurang seluruh kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi. Kira-kira demikianlah keluarga Abu Bakar. Walau beliau tinggalkan tanpa uang sepeser pun, mereka tidak akan mati kelaparan dan tidak akan berkekurangan. Nah, kondisi kita saat ini bisa jadi pelajaran untuk ke depan. Di samping kita jejali anak-anak kita dengan ilmu teori yang ada di kepala, perlu juga membekali mereka dengan berbagai macam keterampilan. Bila kondisi mendesak, kehidupan susah, dengan berbagai macam keterampilan, mereka tidak akan mati langkah. Ada berbagai jalan yang bisa mereka tempuh untuk menghasilkan sesuatu yang bisa mengganjal perut dan menegakkan tulang punggung tanpa meminta dan menyusahkan orang lain. Apalagi dengan cara haram, ya. Tidak termenung tanpa tahu apa yang harus dilakukan untuk mengisi perut yang keroncongan. Jadi betul ya, kita harus berpasrah kepada Allah, tapi harus diiringi oleh ikhtiar, ya. Dan ikhtiar yang sudah dianjurkan oleh para medis, oleh para ulama. Nah, ya, ikhtiar kita adalah dengan berdiam diri di rumah, dengan tetap tidak kemana-mana, tidak berkumpul dengan orang banyak. Itu mungkin salah satu ikhtiar kita, ya. Dan ikhtiar bumi yang kita lakukan sudah saya paparkan di sana untuk menambah imun tubuh kita agar semakin kuat melawan virus corona, ya. Nah, itu mungkin Teteh jawabannya. Sekali lagi kami ucapkan jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Neni yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga ibu-ibu teteh-teteh semua yang bertanya dapat terjawab ya pertanyaannya. Ya, kami pun tidak lupa mengucapkan jazakillah kepada ibu-ibu teteh-teteh semua yang telah mengikuti kajian online Sister Villa. Kita sama-sama berdoa semoga wabah ini segera berlalu agar kita bisa kembali bertemu dalam kajian selanjutnya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa akhir majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.